Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Bu Reni akan menjelaskan mengenai teorema Pitagoras. Materi ini sangat penting karena membantu kalian dalam menyelesaikan luas dan keliling pada segitiga dan segi empat. Sebagai gambaran bahwa nanti di kelas 8 pun akan dibahas secara khusus tentang teorema Pitagoras. Nah, langsung aja ke pembahasannya. Teorema Pitagoras itu hanya berlaku bagi segitiga siku-siku. Jadi kalau misalkan segitiganya bukan siku-siku, itu nggak bisa diberlakukan teorema Pitagoras. Apa ciri-ciri segitiga siku-siku? Ya berarti salah satu sudutnya ada yang 90 derajat. Seperti pada segitiga berikut A, B, C, di mana dia siku-siku di sudut B-nya. Tandanya bisa seperti L begini atau bisa juga begini. Nah, ini tanda siku-siku. Nah, karena dia tegak lurus, maka ketiga rusuk segitiga ini ada yang menjadi rusuk tegak dan ada yang menjadi rusuk miring. Di pembelajaran sebelumnya, Ibu sudah memberikan informasi bahwa rusuk terpanjang berada di hadapan sudut terbesar. Dari segitiga ABC berikut, sudut terbesarnya itu adalah sudut B karena dia 90 derajat. Sedangkan A dan C adalah sisanya. Sehingga sudut B sudut terbesar, oleh karena itu yang di depan sudut B adalah rusuk AC. Dia menjadi rusuk terpanjang, atau kita lihat bahwa AC adalah rusuk miring yang posisinya miring. Sedangkan dua rusuk lainnya ada AB dan ada BC itu merupakan rusuk tegak, di mana dia lebih pendek daripada rusuk miring. Di pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengetahui bahwa syarat segitiga itu siku-siku jika tandanya sama dengan AC kuadrat, yaitu rusuk terpanjang, harus sama dengan AB kuadrat, rusuk yang tegak, ditambah BC kuadrat. Ini adalah rumusnya, ya. Nah, kalau mau mencari AC, maka tinggal kalian akarkan, karena kebalikan dari kuadrat adalah akar 2. Seperti halnya kebalikan perkalian adalah pembagian, kebalikan penjumlahan adalah pengurangan, ya. Jadi intinya nanti kalau kalian disuruh mencari panjang rusuknya, kalian tetap harus mengakarkannya. Catatan, bisa kalian baca bahwa rusuk miring di hadapan sudut 90 derajat. Jadi kalian harus tahu dulu di mana sudut 90 derajatnya. Maka yang di hadapannya itu adalah rusuk miring yang AC ini. Nah, kemudian untuk mencari rusuk miring itu ditambah. Nah, seperti ini maksudnya ditambah, ya. Kenapa ditambah? Kita pakai logika. Rusuk miring itu kan terpanjang. Kalau terpanjang ya ditambah gitu, ya. Nah, kalau mencari rusuk tegak, misalkan dicari rusuk AB atau rusuk BC, itu tinggal dikurangi. Yang terpanjang dikurangi yang pendek. Nah, untuk supaya kalian lancar belajar teorema Pitagoras, kalian harus menghafal dulu minimal 1 sampai 25 untuk bilangan kuadrat. Supaya apa? Supaya di perhitungan nanti kalian tidak terhambat. Ini tuh berapa ya akarnya, karena di akhir kalian akan menentukan akar. Nah, jadi tugas dari Bu Reni yang paling penting itu adalah kalian harus menghafal nilai kuadrat. Seperti begini, 1 kuadrat artinya 1 kali 1 adalah 1. 2 kuadrat, 2 kali 2 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. 5 kuadrat 25. 6 kuadrat 30. 6, 7 kuadrat 49, 8 kuadrat 64, 9 kuadrat 81, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 121, 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196, 15 kuadrat 255, 16 kuadrat 250. 6. Sebentar, coba dicek dulu 16 kuadrat salah apa enggak ya. 16 kali 16, ya 256. 17 kuadrat 289.
18 kuadrat 324, 19 kuadrat 361, 20 kuadrat 400. Mohon maaf ya, ini spidolnya agak gangguan. Nah, nanti kalian tinggal mencari yang 21 kuadrat, 22 kuadrat, 23 kuadrat, 24 kuadrat, dan 25 kuadrat. Nah, ya, kalian harus dihafal. Ini harus hafal, langsung peka. Misalkan ditanya, berapa akar dari 144? Akar dari 144 adalah 12. Karena 12 dikuadratkan adalah 144. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Di sini ada 3 soal, 1, 2, dan 3. Ada segitiga siku-siku di mana salah satu rusuknya harus dicari. Nah, di sini ada segitiga, nggak dikasih nama sama ibu ya, ABC atau apanya. Ada segitiga siku-siku, siku-sikunya di sini. Berarti sisi miringnya mana ya? Oke, ini adalah sisi miring. Nah, ini adalah sisi miringnya. Dengan kata lain, berarti kalau dicari A, berarti dia mencari rusuk tegaknya. Untuk mencari rusuk tegak, berarti rumusnya dikurangi. Yang panjang dikurangi yang lebih pendek. Berarti A kuadrat sama dengan yang paling panjangnya yang mana? Yang miring. 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Nah, kalian paham ya dikurang itu karena apa? Karena dia adalah rusuk tegak ya. Nah, berapa 13 kuadrat? 13 kuadrat itu adalah 169. Adalah 169 dikurangi 12 kuadrat adalah 144, sehingga hasilnya adalah 25. Ini baru A kuadrat karena yang dicari adalah nilai A. Ini tanda tanya ya, bukan kuadrat. Nah, nilai A. Berarti kalau mencari nilai A, tinggal kalian akarkan saja. Akar dari 25 berapa? Tinggal dilihat. Akar 25 adalah 5. Dengan kata lain, A-nya adalah 5 cm. Misalkan kalau ini ukurannya cm. Kemudian oke, ya, yang berikutnya ini siku-sikunya di sini ya. Nah, berarti rusuk miringnya yang mana? Di hadapan 90 derajat, yaitu ini rusuk miringnya. Karena ini yang dicari, berarti kita mencari rusuk miring. Rusuk miring itu rumusnya ditambah, berarti B kuadrat sama dengan, kalau ditambah bebas, mau 12 dulu, mau 8 dulu. Karena kalau penjumlahan bersifat komutatif. 12 kuadrat tambah 8 kuadrat. Hasilnya 144 tambah 64. Berarti B kuadrat adalah akar dari 208. Ada nggak di sini 208? Ternyata nggak ada. Kalau nggak ada berarti dia tidak ada bilangan bulat yang bisa dikalikan menjadi, dikuadratkan menjadi 208, sehingga untuk maaf ya, B-nya dihilangkan kuadratnya karena sudah diakarkan. Berarti nilai B-nya adalah akar 208. Tidak perlu kalian rubah karena nanti untuk kemampuan merubah itu ada di kelas 8 sama di kelas 9. Nah, untuk nomor 3, ini adalah siku-sikunya sebelah sini. Ya, siku-sikunya berarti ini adalah sisi miringnya. Nah, sisi miringnya berarti sama ya, seperti yang sebelumnya, rumusnya itu adalah ditambah. Berarti C kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Ini artinya C kuadrat sama dengan 225 ditambah 64. Hasilnya adalah 289. Ada nggak 289? Ada. Ternyata akar dari 289 adalah 17. Oke, itu saja ya untuk penjelasan tentang teorema Pitagoras. Tolong dihafal lagi ya mengenai hasil dari bilangan kuadrat supaya menyelesaikan teorema Pitagorasnya tidak terhambat. Oke, sebelumnya Ibu mohon maaf karena spidolnya kurang jelas ya. Oke, itu saja Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.